Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di TV Turbo Channel bersama saya Hedi G. Di kesempatan video kali ini saya akan coba share dan review satu Gcam terbaru lagi versi 9 dari model Burial yang menggunakan based on Google Camera 73018. Dan untuk Gcam ini juga kalian bisa coba di banyak handphone Android yang terbaru saat ini yang sudah aktif untuk fitur kamera dua apinya. Sebelum kita melanjutkan videonya, apabila kalian suka video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, share, dan icon notifikasinya. Dan gak pakai lama, langsung saja kita mulai. Bila kalian ingin mencoba APK Gcam yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya seperti biasa saya sudah sediakan di deskripsi di bawah video ini. Kalian download, dan untuk dapat menginstal APK ini, handphone Android kalian harus bersistemkan Android 9 atau Pie ke atas ya. Untuk di dalam video ini saya mentester untuk Gcamnya menggunakan handphone Realme XT. Oke, untuk menginstalnya seperti biasa kalian klik bahan APK-nya, dilanjutkan dengan mengklik install. Tunggu sampai proses installnya selesai. Kalau sudah terinstall seperti ini, apabila teman-teman sudah pernah install Gcam pada handphone Androidnya, kalian bisa lakukan clear data seperti di video ini. Tap di icon Gcam yang kalian baru install, pilih info aplikasi, pilih penyimpanan, lalu hapus data. Ini bertujuan agar tidak terjadinya konflik data dengan Gcam yang sebelumnya kalian install ya. Tentunya untuk Gcam Burial ini kalian bisa gunakan secara maksimal. Kalian bisa buka Gcam Burialnya setelah dilakukan clear data, persetujui semua untuk perizinannya, dan ini dia untuk tampilan dari Gcamnya. Untuk di bagian halaman berandanya ada menu seperti biasa, kamera utama, mode portrait, mode foto malam. Di opsi kalian bisa aktifkan mode astrofotografi, ada mode video, dan di yang lainnya ada panorama, photosphere, gerak lambat, dan time lapse. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang game ini, yang pertama di sini saya akan bagikan settingan dulu agar kalian bisa menggunakan Gcam Burial versi 9 ini secara maksimal tentunya ya. Dan juga ada beberapa tips dari saya setelah kalian setting untuk Gcam ini. Untuk di bagian setting ini, kelebihan dari Gcamnya sudah mendukung untuk pengaturan lipacer, dimana kita bisa mengatur untuk seperti ketajaman warna, noise, cyber, dan saturasi shadow ya teman-teman. Kalian bisa enablekan untuk lipacernya dan kalian bisa pilih di bagian mana yang kalian ingin atur sendiri ya, seperti back kamera, telefoto, front kamera, mode wide, dan yang lainnya kalian bisa atur di sini ya. Oke, selanjutnya untuk di setelan ini kalian bisa cari jenis petak. Jenis petak ini pilih sesuai selera ya. Saya sendiri pilih untuk di Gcam Burial ini pilih 4x4. Setelah itu untuk di bagian lanjutan kalian bisa masuk di bagian umum. Untuk kontrol HDR flashnya bisa kalian aktifkan, dan kontrol RAW JPEG kalian bisa aktifkan juga. Selanjutnya untuk disable zoom di mode portrait bisa diaktifkan. Sekarang untuk di bagian viewfinder button kalian bisa aktifkan ya untuk tombolnya di bagian dari bidik. Exposure, ada post processing, dan selanjutnya untuk viewfinder low dynamic range. Nah, untuk di auxiliary kamera kalian bisa aktifkan juga seperti mode telefoto, mode wide, kamera ID4. Kalian bisa aktifkan untuk fitur auxiliary kamera ini apabila di handphone kalian sudah support untuk multi lens. Ada beberapa lensa di bagian kameranya. Untuk manual set ID kamera juga bisa kalian aktifkan ya teman-teman. Next, selanjutnya untuk di pengaturan video kalian bisa pilih resolusi paling tinggi 4K bisa aktif, dan selanjutnya untuk 4K time lapse kalian bisa aktifkan juga. Selanjutnya untuk optical video stabilisasi teman-teman bisa aktifkan. Nah, kelebihan dari Gcam ini juga bisa memakai konfigurasi ya. Kalian juga bisa menyimpan settingan menjadi konfigurasi. Kalian pilih save lalu kasih nama apa aja sesuai selera. Untuk menyimpannya tinggal pilih save. Nanti file konfigurasinya ada di file manager, di memori internal ada folder Gcam dan config 7. Dan ini dia untuk tampilan halaman berandanya setelah kita setting tadi ya. Yang saya tunjuk ini adalah auxiliary kamera, dimana untuk fitur multi lens atau auxiliary kamera ini bisa digunakan dengan baik ya, kecuali di mode depth. Walaupun ada terkendala sedikit untuk mode makro dan atau telefoto dan mode wide nya itu
terbalik ya untuk fiturnya, tapi aman, bisa digunakan. Sebenarnya masih di bagian viewfinder yang kita aktifkan tadi. Untuk buttonnya ada exposure, LDR, dan post processing, dimana untuk fitur-fitur ini kalian bisa gunakan di kondisi-kondisi tertentu, tentunya sesuaikan aja. Untuk opsi seperti biasa ada pengaturan flash, frame, format foto, dan ratio kalian bisa pilih 4x3 atau full 16:9, dan tentunya rasio ini kalian bisa pilih ya sesuai selera ya, mau full atau 4x3. Selanjutnya di Remixty sendiri untuk pengaturan defaultnya ini ya teman, agak terasa pucat untuk hasilnya. Jadi untuk mengatasi hal semacam ini khususnya di Remixty, kalian bisa optimalkan untuk fitur opsi ini ya teman. Kalian bisa aktifkan untuk fitur Google Auto Balance dan HDR Flash disempurnakan, kalian bisa gunakan. Dan ini dia untuk hasilnya setelah kita aktifkan Google Auto Balance dan HDR Flash disempurnakan di bagian opsi. Hasilnya tidak pucat lagi ya. Dan untuk di Remixty sendiri di bagian mode-modenya seperti kamera utama itu bisa dijalankan dengan baik, mode portrait, depan belakang, mode foto malam. Ini dia hasil lebih jelasnya, bisa digunakan dengan baik. Untuk astrofotografi juga bisa digunakan ya teman untuk di Remixty. Sebenarnya untuk di mode video di Remixty sendiri bisa menggunakan resolusi paling tinggi yaitu 4K tapi di 30 fps. Ini dia saat memilih 60 fps terjadi masalah untuk hasil record videonya, tapi tidak masalah ya teman. Untuk videonya juga bisa digunakan dengan baik dengan resolusi 4K tentunya. Hasil recordnya seperti ini ya. Next, sekarang di bagian yang lainnya panorama. Oke, jalan. Selanjutnya photospheres, mode-modenya juga lengkap. Photosphere ini aman ya, bisa dijalankan dengan baik tentunya. Selanjutnya di gerak lambat, hasil testernya seperti ini, aman. Yang terakhir timelapse, pastinya di fitur yang terakhir ini juga bisa dijalankan dengan baik. Ini dia untuk hasilnya ya teman, di hasil di mode timelapse, dan kalau yang ini adalah slow mo. Jadi kesimpulannya Gcam ini sangat direkomendasikan untuk digunakan di handphone Remixty, karena di bagian fitur-fiturnya itu atau mode-modenya bisa digunakan dengan baik semua. Walaupun ada sedikit kendala seperti di multi lens di bagian depth ya, itu tidak masalah. Jadi apabila teman-teman ingin mencoba APK Gcam ini silakan ya. Tentunya Gcam ini juga bisa digunakan di handphone yang berchipsetkan MediaTek seperti Redmi Note 9 Pro. Untuk handphone MediaTek lainnya teman-teman bisa tester sendiri. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye, wassalam.